Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Putri Ceniva Wulandari akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik sesuai dengan mind mapping yang telah saya buat. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa perlu media perantara. Gelombang elektromagnetik ini dibentuk atau dibuat dari medan magnet dan medan listrik yang merambat secara tegak lurus. Terus, siapa penemunya? Untuk penemu dari gelombang elektromagnetik ini, beliau bernama Heinrich Rudolf Hertz, yang dimana beliau adalah seorang ahli fisikawan yang berasal dari Jerman pada masanya. Beliau menemukan gelombang radio sekitar tahun 1880-an. Nah, untuk yang kedua, di sini ada sifatnya. Gelombang ini memiliki sifat yang pertama, dia dapat merambat tanpa perlu media atau medium. Yang kedua, dia tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, dapat mengalami polarisasi, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan, dan dapat interferensi lenturan. Terus yang keempat, dia adalah termasuk gelombang transversal atau gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah gelombang. Yang kelima, arah rambatannya tidak dapat dibelokkan. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada persamaannya. Persamaannya adalah V sama dengan gamma kali F, atau bisa juga dengan C sama dengan gamma dikali F, yang dimana gamma ini adalah panjang gelombang yang satuannya meter, sementara F ini adalah frekuensi gelombang yang satuannya adalah hertz, dan C ini adalah cepat rambat gelombang yang bernilai 3 kali 10 pangkat min 8 M per S. Nah, selain itu, C ini dapat dicari dengan persamaan akar 1 per epsilon 0 dikali dengan nu 0, yang dimana epsilon 0 ini adalah permitivitas vakum yang bernilai 8,85 dikali 10 pangkat min 12 Fm min 1, sementara nu 0 ini adalah permeabilitas vakum yang bernilai 4pi kali 10 pangkat min 7 N per M kuadrat. Untuk selanjutnya, di sini ada sumber radiasi yang dibedakan menjadi dua. Pertama, dia adalah radiasi alam yang berasal dari alam. Kedua, dia adalah radiasi buatan atau yang dibuat oleh manusia. Nah, sumber radiasi alam ini contohnya adalah ada sinar kosmos, ada sinar gamma dari kulit bumi, ada hasil peluruhan radon, dan ada thorium di udara, dan juga ada radionuklida yang berada di beberapa bahan makanan. Selanjutnya, yang kedua, sumber radiasi buatan ini contohnya adalah penyinaran di bidang medis, ada jatuhan radioaktif, ada radiasi di fasilitas nuklir, dan ada radiasi di industri seperti radiografi, logging, pabrik lampu, dan beton. Selanjutnya di sini ada spektrum yang dibagi menjadi 7 bagian. Nah, yang pertama di sini adalah sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki energi yang paling tinggi. Dia memiliki frekuensi paling tinggi dan panjang gelombang yang paling rendah atau paling pendek. Sinar gamma ini dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom yang tidak stabil di reaksi inti. Dia memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz, sementara panjang gelombangnya adalah 10 pangkat min 13 sampai 10 pangkat min 10 meter. Sementara manfaatnya bisa untuk terapi kanker dan dapat membunuh sel kankernya.
lalu dia dapat mengurangi hama tanaman, dapat mendeteksi cacat pada logam, dan masih banyak lagi. Namun, sinar ini juga memiliki bahaya, di mana dia dapat menyebabkan kematian bila kita menggunakannya terlalu lama. Selanjutnya, yang kedua ini adalah sinar X atau yang biasa kita kenal dengan sinar Ronsen. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Ronsen, yang dimana sinar ini memiliki daya tembus yang kuat, frekuensinya sekitar 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz, dan panjang gelombangnya 10 pangkat min 12 sampai 10 pangkat min 8 meter. Manfaatnya dia dapat mendiagnosis penyakit yang berada di dalam tubuh manusia, dapat menganalisis atom yang berada dalam kristal, dan dapat memeriksa barang ketika kita di bandara ataupun di pelabuhan. Jadi juga masih banyak lain. Tapi dia juga memiliki bahaya seperti akan menyebabkan radiasi dan tekanan darah rendah. Untuk yang ketiga ada sinar ultraviolet yang ditemukan oleh Johann Ritter yang sedang melakukan eksperimen. Ini dihasilkan oleh radiasi sinar matahari yang memiliki manfaat dapat mengetahui kandungan pada suatu bahan dan dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan sel dan juga dapat merangsang merangsang tubuh manusia untuk menghasilkan vitamin D. Bahayanya akan menyebabkan kanker kulit dan kerusakan mata. Untuk selanjutnya di sini ada cahaya tampak. Dia adalah cahaya yang dapat dilihat oleh atau dapat deteksi oleh mata manusia. Frekuensinya dan panjang gelombangnya itu bervariasi sesuai dengan warnanya. Manfaatnya dia dapat membantu penglihatan manusia, dapat sebagai penggunaan laser dalam serat optik di bidang telekomunikasi maupun kedokteran, dan masih banyak lagi. Untuk yang kelima, di sini ada sinar inframerah yang ditemukan oleh Sir William Hershans. Frekuensinya situ ada. Dia dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena benda yang dipanaskan. Sementara jumlah inframerahnya itu tergantung pada suhu dan juga warnanya. Manfaatnya bisa sebagai terapi fisik, dapat mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi secara detail, dapat melihat tempat gelap atau berkabut yang biasanya ada di bidang kemiliteran. Bahayanya mampu merusak jaringan kulit, mampu merusak pigmentasi, dan dapat memicu pertumbuhannya sel kanker. Untuk yang keenam, di sini ada gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang yang memiliki frekuensi kedua terendah, memiliki manfaat untuk pemanas atau microwave yang biasa kita lihat, bisa juga sebagai komunikasi radar, bisa juga untuk mengukur kedalaman laut dan mendeteksi suatu objek. Bahayanya dia dapat mengurangi sistem kekebalan tubuh dan juga dapat sebagai pemicu kanker otak. Untuk yang terakhir di sini ada gelombang radio dan televisi yang memiliki frekuensi paling rendah, namun panjang gelombangnya paling tinggi. Gelombang ini dihasilkan oleh alat elektronik yang biasa disebut dengan osilator. Dan di gelombang ini dapat dibedakan menjadi dua, ada AM atau amplitude modulation dan ada FM atau frequency modulation. Manfaatnya, dia dapat membawa informasi dari suatu objek. Informasi dari jarak jauh bisa jadi. Sekian penjelasan tentang gelombang elektromagnetik dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat atau bahkan tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.